kok kamu uangnya banyak sih, kamu uangnya dari mana gitu, namanya anak kecil kan ya. Terus aku ngamen, kata dia gitu, temen aku ngamen. Terus pas itu ngamen tuh apa, aku bilang gitu, kamu kalau mau ikut aja, tapi aku nggak diajarin cara ngamen yang Mbak Gigi. Jadi aku disuruh ikut, tangan aku nih pisah gitu loh, tangan aku pisah. Iya, apa namanya? Engselnya gitu. Terus aku diantar sama tukang asongan. Terus dari situ mamaku tahu, tiba-tiba ada mbak-mbak nanya, kenapa kok nangis gitu, iya uang aku hilang gitu. Kamu emang di mana hilangnya? Di situ. Aku kasih unjukan, ini aku tidur di sini semalam gitu. Terus pas itu katanya, kenapa kamu tidur di sini? Aku ketinggalan angkot mbak gitu. Terus mbaknya kan juga kasihan kali sama aku ya. Terus aku dibilang, kamu gak usah nangis lagi ya, kamu pulang sekarang. Terus aku dikasih uang 50.000. Hai Bun Besti, selamat datang nih di podcast To Be Honest. Ini tuh ada program baru dari Bun Lifetainment yang pastinya seru banget dan insya Allah menginspirasi banyak orang di luar sana. Pastinya juga Besti di rumah yang lagi nonton sekarang. Pokoknya aku berdoa semoga kalian semua bisa mengambil hikmahnya dan juga senang nontonnya. By the way, apa kabar nih kalian semuanya yang ada di rumah? Jangan lupa juga buat subscribe semua sosial medianya Bun Lifetainment. Nah, langsung aja, hari ini aku sudah kedatangan salah satu womanpreneur yang aku kenal, kita udah pernah ketemu sebelumnya. Namanya Mbak Bella Nova. Apa kabar Mbak? Halo Mbak Gigi, baik alhamdulillah. 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 Tadi katanya lagi gak enak badan atau gimana? Iya, lagi kurang fit. Tapi tetap disempat-sempetin. Thank you ya udah datang ke To Be Honest. Jadi sama-sama. Mbak Bella ini adalah salah satu owner dari salah satu brand lokal ya, namanya Bella Shoes. Jadi waktu itu pertama kali kita ketemu di rumah ya, waktu itu bawain aku sepatu. Iya, seneng banget. Iya. Nah, kalau misalnya sekarang selain jual sepatu ada jual yang lain gak sih, atau punya usaha baru gak sih Mbak? Itu kan waktu itu tahun lalu ya kalau gak salah ya? Iya, tahun lalu. Jadi untuk saat ini sih aku masih fokus di brand lokal aku, UMKM Bella Shoes JKT. Itu produknya sepatu Mbak Gigi gitu. Nah, kalau yang jualan baju itu katanya jualan baju? Kalau jualan baju itu waktu first time aku baru turun banget di bisnis. Jadi itu masih ngerambah gitu loh. Pertama kali terjun di bisnis itu tahun berapa dan kenapa? Jadi pertama kali aku buka usaha itu memberanikan diri itu di tahun 2015. Tahun 2015. Itu umur berapa tuh waktu itu pertama kali bisnis? Itu aku sekitar umur 20-an. Oh, 20-an udah coba-coba bisnis. Udah trial, udah coba bisnis gitu. Karena kan memang backgroundnya itu sih aku memberanikan diri karena background aku nggak ada sama sekali keluarga pembisnis. Terus dari kan maksudnya kan sebenarnya selain jadi pebisnis kan kamu bisa aja misalnya kerja sama orang. Kenapa akhir gue mau bisnis aja nih gitu? Berawal dari kayak kesadaran diri sih Mbak Gigi. Jadi karena aku sadar aku nggak terlalu pinter-pinter banget dan di zaman bukan cuma sekarang ya, zaman dulu juga kan persaingan ketat banget. Bener. Ya di pekerjaan gitu. Jadi aku berpikir kayak gimana nih caranya biar bisa dapat penghasilan gitu tapi bisa merubah ekonomi keluarga juga gitu. Iya kan, mungkin waktu itu udah pernah kerja misalnya kerja jadi karyawan gitu, udah kan kayaknya gitu-gitu aja. Jadi kayak stuck gitu. Terus aku ngerasain kayak persaingannya juga ketat banget. Tapi gimana nih dengan keterbatasan, maksudnya aku ngerasa aku nggak terlalu pintar banget, aku juga linknya mungkin nggak terlalu banyak. Gimana ya caranya biar bisa sukses? Jalannya apa nih? Akhirnya aku tempuh coba usaha. Tapi kan di saat menurut aku sih kan mungkin setiap orang pasti punya persimpangan. Itu salah satu persimpangan juga antara mau lanjut kerja terus dapat penghasilan tetap atau kayak mulai usaha baru juga belum tahu. Ibaratnya mau nanti sukses atau enggak, dapat apa janjinya lebih kurang. Itu akhirnya gimana tuh, kok maksudnya kayak berani gitu di umur segitu? Berani itu sejujurnya keberanian aku itu muncul karena ini sih alasannya sebenarnya kayak sadar keluarga aku kan anak di rumah itu ada 3 bersaudara. Aku anak ketiga. Anak terakhir. Abang aku itu cuma lulusan STM. Terus kakak aku juga hanya lulusan SMA. Hanya yang kuliah itu, yang memberanikan diri kuliah sambil kerja itu aku sendiri gitu. Jadi aku ngerasa kayak peluangnya untuk bisa sukses itu semoga nih ada di aku gitu. Jadi aku memberanikan diri, coba dulu dulu gitu. Dan lagian kan juga ya nggak tahu sih, kalau menurut aku ya
ini maksudnya mungkin buat banyak teman-teman di rumah, apalagi di usia yang masih muda itu kan kita mau gambling tuh kayak nothing tulus gitu. Kalau misalnya kita udah gambling di saat kita mungkin udah berkeluarga, udah punya anak, itu kan kayak lebih deg-degan gitu. Tapi kan kalau di umur muda kan ya udah gitu. Iya, tapi itu aku juga kalau dibilang kayak santai aja lah, ntar kalau misalnya nggak jalan juga nggak apa-apa. Enggak sih, itu malah justru gamblingnya bener-bener gambling. Karena aku buka usaha itu dari hasil aku kerja 7 tahun. Oh jadi udah gitu. kerja dulu 7 tahun. 7 tahun, aku kerja itu freelance waktu aku sambil kuliah Mbak Gigi gitu. Sambil kuliah sambil kerja dikumpulin, ya udah deh buat bikin usaha. Buka usaha gitu. Boleh tanya nggak, waktu itu modalnya dapat berapa tuh ngumpulin? Aku kerja selama 7 tahun itu kurang lebih dapat hampir 80 jutaan, 70 sampai 80 juta. Ya itu berarti yang di, ya maksudnya kan bukan 80 juta tapi kan yang akhirnya kepake, yang nggak kepake gitu 80 juta. Itu buat modal usaha modal pertama kali. Awal, dan itu aku benar-benar survive banget. Pastinya kalau misalnya kita tahu ya, ini bedanya sih kalau pembisnis dari nol banget sama yang dari mungkin dari terusan keluarga gitu ya. Itu tuh daya juangnya tuh lebih full-fullan gitu, lebih jor-joran, karena aku ngerasa sadar kayak wah ini uang pertaruhan banget nih, 7 tahun carinya gitu. 80 juta ini bukan datang dari langit ya. Iya, terus kalau misalnya ini gagal gimana gitu, masa harus kerja lagi dari nol lagi gitu. Makanya ketika aku terjunin usaha itu, aku nggak tiba-tiba punya uang langsung terus gitu, enggak, tapi aku survei dulu, aku research dulu gitu, bisnis apa ya gitu, karena kan lihat-lihat juga banyak juga nih anak muda yang sukses-sukses gitu. Beberapa teman aku sih ada juga yang kayak gitu kan. Akhirnya aku kayak nih gue gambling tapi gue juga harus maksimal. Jadi gambling bukan cuma sembarang gambling gitu Mbak Gigi. Akhirnya di situ aku memberanikan diri untuk buka usaha fashion, Bella Butik. Bella Butik itu yang pertama kali banget ya. Pertama kali. Itu ngapain tuh akhirnya kamu, apa yang kamu lakukan, ngejahit baju kah atau kayak desain baju kah atau beli baju terus kongsian sama orang? Ngapain gitu waktu itu kamu? Enggak, jadi karena aku benar-benar masih buta banget kan, masih ABG banget juga ya Mbak Gigi. Umur berapa sih waktu itu? 20-an, 22. Jadi muda banget ya. Jadi aku belum kenal banyak orang, baru lulus banget kuliah kan. Jadi buru-buru untuk ngobrol sama pembisnis kan, nggak ada link sama sekali. Jadi itu aku belajar dari searching di Google gitu. Karena aku jiwanya memang suka banget fashion dan aku tuh senang banget gitu sama baju-baju yang lucu gitu, tas atau sepatu gitu. Jadi makanya dimulai dari apa yang kita suka dulu ya. Bener, apa yang aku suka. Karena aku ngerasa kayak kalau misalnya buka makanan, aku kan nggak ada basic sama sekali ngerti makanan gitu, makanan gitu. Akhirnya aku coba cari-cari tahu, oh ternyata baju yang menurut aku waktu itu lagi in banget, itu aku ngerasa kayak baju-baju impor tuh lucu-lucu deh gitu. Karena memang kan aku juga masih ABG gitu kan, jadi aku ngerasa kayak jadi bayangannya tuh kayak nanti yang beli juga bakal ABG juga nih gitu. Ini di bayangan kamu ya. Gitu. Terus akhirnya aku beraniin diri untuk berangkat langsung ke Bangkok. Sendirian apa ditemenin orang tua atau gimana? Aku sendiri, hand carry. Jadi bawa sendiri sama teman? Enggak, sendirian. Sendiri, benar-benar. Berani karena kan basicnya dulu aku benar-benar dulunya juga pernah jadi pengamen kan, jadi kayak ini mah maksudnya bisa lah gitu. Bisa. Jadi, sebelumnya udah pernah keluar negeri atau keluar kota sebelumnya nggak? Keluar kota sejujurnya belum pernah sih, keluar negeri juga belum pernah. Jadi itu ke Bangkok pertama kali membuat usaha itu adalah pertama kali pergi ke luar negeri, dari bikin paspor. Iya, benar. Itu juga aku cari tahu dulu buat paspor. Kalau mau harganya? Kalau mau ke luar negeri itu butuh apa aja sih? Bikin paspor tuh gimana sih gitu. Itu aku semua pelajarin banget sampai aku datang ke Bangkok pun. Karena aku juga nggak pinter kan ya bahasa Inggrisnya ya, jadi aku negosiasi sama orang Bangkok, pedagangnya tuh pakai kalkulator Mbak Gigi, pakai kalkulator. Terus kamu ngitung juga biaya sama biaya, berarti harus dinaikin berapa gitu, kamu mikir sendiri gitu? Itu belum bahkan aku cuma berani, yang penting gue datang dulu ke Bangkok, lihat barangnya dulu. Iya, dapat baju lucu-lucu. Nah di situ aku datang ke Bangkok pun pas mau belanjanya juga itu bener-bener kayak gimana yang merhatiin orang dulu, belanjanya begini. Akhirnya aku pakai kalkulator, how much gitu. Terus aku nawar kalau ini gimana gitu kan. Terus dari situ pelan-pelan di Bangkok itu aku 7 hari. 7 hari. Jadi aku habis duit berapa di sana tuh 7 hari? Pelajari sama belanjanya, sama tinggal berangkat pulang.
Habis berapa waktu itu? Ingat Itu bener-bener aku abisin banget uang aku sekitar 40 sampai 50 juta. Ya tinggal 30 juta dong habis itu ya. Kan karena dulu aku buka butiknya itu bener-bener di mall yang kecil banget. Dan store aku belum tuh sambil bener-bener di buka belakang. store juga. Iya, pokoknya aku sekitar 80 jutaan tuh udah sama store, udah sama abis semua. Semuanya abis, bener-bener abis gitu. Terus akhirnya bisa balik nggak waktu itu? Apa ada, kan kamu ekspektasinya oke nih, seru juga nih ya gue beli baju-baju lucu belum. Nanti yang beli anak-anak muda sama lah kayak gue gitu. Nanti pokoknya bakal seru banget. Itu kan ekspektasi. Itu kan bayangan kita ya. Yang terjadi abis itu apa gitu? Bayangan kita kayak sangat mudah buka usaha gitu, punya modal, kita berangkat cari baju, cari produknya, jualan laku, itu bayangan kita. Tapi ternyata pas sampai Indonesia, aku kayak ya pokoknya kayak gitulah, agak dipersulit itu kan. Oh ya mungkin karena kekurang tahuan kamu gitu sebenarnya. Kan masuk barang ke Indonesia tuh kan nggak boleh lebih, satu orang nggak boleh lebih dari berapa dolar gitu kalau nggak salah gitu. Karena kamu nggak ngerti jadi kamu harus bayar lagi ya gitu. Ampun, bayar berapa, inget nggak waktu itu? Itu kurang lebihnya cuma 3 jutaan sih. Oh iya, oke, bukan yang bayar yang sampai puluhan juta ya. Ada juga kan yang kena sampai puluhan juta. Kalau itu mungkin yang mahal-mahal kali ya, karena kan baju aku murah-murah yang aku beli gitu. Nah dari situ terus mencobalah buka toko kan. Buka toko pun aku sewanya hanya 10 juta 1 tahun waktu 2015 itu. Jadi kan udah habis 60 juta, terus belum sama Ina itu mungkin sekitar udah 65 juta, sisa 15 juta tuh buat hidup ya kan? Itu di save dulu kan. Jadi yang aku belum ini ya SPG-nya segala macam buat enggak, karena kan baru pertama. Kamu jual sendiri? Iya, jadi datang ke toko sendiri? Iya, jadi waktu aku buka toko itu, aku sewanya sengaja dapat yang murah di belakang deket toilet. Nah di situ kan ada problem lagi kan. Aku udah maksimalin banget di displaynya, produknya menurut aku juga udah lucu-lucu gitu kan. Tapi kok kenapa nggak ada customer yang datang yang beli ya? Oh ternyata jualan tuh nggak segampang itu ya. Oh gitu. Selama berapa lama kamu tuh nggak ada yang beli gitu? Nah pas dari situ aku belajar kan, kayaknya nggak bisa nih kalau nunggu customer yang datang. Akhirnya karena background aku dulu seorang promotion girl, SPG, jadi aku berpikir kayak, oh kenapa nggak coba buat brosur ya? Kenapa nggak coba buat brosur, buat kartu nama gitu. Di brosur itu aku lampirin foto-foto produk aku. Jadi aku foto sendiri, aku cetak, masukin di brosur. Desain sendiri gitu. Terus aku punya zaman ide. Dulu belum Instagram belum ya? Belum, 2015 kayaknya baru-baru muncul ya. Instagram aku juga belum buat paham. Jualan juga. Belum paham. Terus akhirnya aku minta izin ke bagian mallnya itu, security-nya, Pak boleh nggak kalau saya sebarin ini apa namanya katalog gitu, brosur gitu. Terus katanya, oh boleh Mbak, tapi minta izin dulu ke bagian BM-nya gitu, manajemennya. Akhirnya aku punya inisiatif, aku muter sekeliling mall. Aku bilang, terus yang jaga toko siapa kalau kamu muter? Kan karena toko aku di belakang ya, jadi sepi ya. Jadi aku ya udahlah wallahu alam aja ya gitu. Terus kan tapi sesama punya toko tuh biasanya suka saling care gitu. Terus aku titip ya Kak gitu. Terus aku muter ke bagian apa namanya, ke bawah, lantai bawah, lantai atas. Di situ aku benar-benar kayak nabrak rasa malu aku sih, kayak udah deh nggak usah malu, yang penting nih uang yang udah gue gamblingin buka usaha ini harus bisa nih, harus jalan nih gitu kan. Terus pas itu aku bagi-bagiin, dari situ alhamdulillah mulai banyak yang tahu. Oh gitu, dari situ mulai banyak tuh, yang mana Mbak toko yang deket toilet ya Kak, lantai UG, lantai UG deket toilet ya Kak gitu. Baru datang pelan-pelan. Nah terus sampai akhirnya itu balik modal tuh berapa lama itu? Apa cepet apa? Jadi dari situ prosesnya kan agak banyak juga ya Mbak Gigi. Jadi dari situ mulai pelan-pelan, dari aku brosur, terus lama-lama ada mulai 1, 2, 3 customer. Setiap hari makin nambah customer aku. Mereka lama-lama nyaman karena aku terus sendiri repeat gitu. Repeat order. Kadang suka kasih referensi ke temennya, ke tetangga, sampai kadang-kadang sekeluarga, mamahnya, adiknya, kakaknya tuh dibawa semua. Apalagi kalau momentum lagi lebaran gitu kan, dibawa semua, diborong tuh, alhamdulillah banget gitu. Karena aku juga selalu nge-treat customer aku itu tidak seperti customer, tapi seperti teman. Jadi gitu. Jadi aku nggak cuma seperti kayak ngelayanin, ayo yang penting beli, enggak. Tapi aku kasih tahu, kasih masukan kayak, oh kamu kayaknya kan kamu agak, misalnya ya, kamu kayaknya biar kelihatan jenjang pakai ini gitu. Jadi merekanya tuh ngerasa kayak temen gitu kayak di ayam, aku nggak ngepus banget penjualan gitu Mbak Gigi. Jadi mereka mungkin ngerasa nyaman gitu. Pun akhirnya dari yang Bella Butik itu banyak juga customer aku yang sekarang karena loyal sampai ke bisnis aku yang baru juga. Tunggu, aku penasaran juga tadi kan kamu cerita katanya kamu bagi-bagian browser itu kan pasti
gimana caranya tuh menabrak rasa malu kamu lah. Iya. Jadi ingat tadi kamu bilang katanya kamu sempet jadi pengamen juga. Iya. Nah itu jadi gimana pengamen. ceritanya jadi pengamen? Itu kan juga pastinya ya nggak mudah gitu. Kamu tinggal di mana dulu? Aku dulu tinggal di Jakarta Selatan. Oh di Jakarta juga. Maksudnya waktu jadi pengamen itu Di Jakarta. Di Aku Jakarta besar. gitu. Jadi dari bayi aku besar di lahir besar di Jakarta. Selatan gitu. Nah gimana tuh ceritanya akhirnya sampai kamu itu harus jadi pengamen? Kenapa harus jadi pengamen gitu? Jadi aku ceritain dulu ya. Jadi aku tuh lahir dari mamaku seorang single parent. Jadi aku lahir nih, pas aku lahir usia aku 2 tahun, mamaku udah broken home, udah pisah sama ayahku gitu. Nah dari kecil itu yang biayain hidup aku benar-benar mama aku Kamu berapa bersaudara? 3 ya tadi? 3. Jadi yang 2 tuh ibaratnya udah Yang 1 itu abang aku tinggal sama nenek aku di kampung. Oh gitu. Yang kedua? Yang kedua ini apa namanya? Kakak aku itu sama aku satu rumah. Oh jadi kita bertiga, mama aku sama saudara aku gitu. Nah pertanyaannya tadi kan adalah kenapa kau bisa memutuskan untuk ngamen? Iya itu umur berapa gitu kan pasti sebagai anak muda gitu atau mungkin masih kecil gitu kok mau gitu waktu itu. Jadi dulu karena gini, dulu kan aku tinggal sama mama aku bertiga doang ya, Mbak Gigi bertiga. Terus dari kecil itu dari bayi mama aku yang fight sendiri banget gitu. Aku kan masih kecil belum paham ya, masih umur berapa tahun gitu. Sampai suatu ketika aku kelas 5 SD, mau naik kelas 5 SD, di situ yang mengebuat aku ngambil keputusan untuk itu. Jadi aku kelas 5 SD, naik kelas 5 SD, aku belum dinyatakan naik kelas, tapi aku udah pindah ke, kalau perpindahan dulu kan kalau naik kelas kan pindah kelasnya ya. Aku udah masuk ke kelasnya, udah duduk. Pas udah duduk sama guru aku dipanggil. Kamu kok udah main duduk aja? Memang kamu udah tahu kamu naik kelas. Kamu udah bayar SPP belum? Digituin. Terus aku pulang. Pas aku disuruh pulang. Aku pulang nangis karena kan malu ya. Aku pulang nangis, terus pas itu tapi aku nggak bilang ke mama aku gitu, kayak kenapa nggak bilang kalau aku tuh disuruh pulang gitu. Gitu. Terus akhirnya dari kecil kan maksudnya udah banyak berat banget ya Mbak gitu, udah berat, udah banyak banget gitu, kayak buat makan aja bahkan kita tunggu santunan gitu karena mama aku kan nggak lengkap ya fisiknya, disabilitas gitu, dari lahir mama aku tuh udah cacat gitu. Terus mama aku juga cuma lulusan SD. Jadi aku tuh sadar gitu, walaupun aku masih kecil tapi aku udah sadar kayak kasihan kalau cuma numpuk orang tua mama aku doang sendiri gitu kan. Jadi mama aku tuh bantu-bantu di salon kering banget, terus kadang ngurut gitu kan karena kan cacat ya. Karena kan mamaku kan disabilitas. Terus akhirnya aku tanya sama teman sekelas aku namanya Sri, makasih sama Sri, aku bilang, Sri aku kan nggak pernah jajan sekolah ya, karena aku sadar gitu nggak mau ngepus mama aku, kasihan. Pas aku tanya ke Sri, kok kamu uangnya banyak sih, kamu uangnya dari mana gitu, namanya anak kecil kan ya. Terus aku ngamen, kata dia gitu, temen aku ngamen. Terus pas itu ngamen tuh apa, aku bilang gitu, kamu kalau mau ikut aja, tapi aku nggak diajarin cara ngamen yang Mbak Gigi. Jadi aku disuruh ikut, aku ikut ke dia ke Kebayoran Lama. Kebayoran Lama. Terus pas itu ngamen tuh begitu ya, ngeliatin dia ngamen masuk ke angkot-angkot kecil gitu. Akhirnya aku belajar sendiri tuh, aku ngamen. Jadi aku inisiatif. Kamu izinnya apa sama mama? Aku nggak izin Mbak Gigi. Jadi karena aku kasihan sama mama aku, jadi aku diem gitu, aku buat kecekan pakai tutup botol gitu, aku buat sendiri, bener-bener niat banget gitu. Terus aku ngamen, nyanyi asal-asalan gitu kan. Nah dari situ aku ngamen sampai satu ketika gimana caranya mamaku tahu, aku jatuh dari mobil gitu. Karena kan aku nggak diajarin sama siapa-siapa kan gitu. Aku jatuh dari mobil mental, terus tangan aku nih pisah gitu loh, tangan aku pisah. Iya, apa namanya? Engselnya gitu. Terus aku diantar sama tukang asongan, Terus dari situ mamaku tahu, aku pulang, terus ini kenapa Pak gitu nanya, terus ini anaknya kan ngamen Bu, gini. Dari situ aku bilang, terus mamaku nanya, ngapain kok ngamen gini, terus aku bilang iya, aku kan di rumah dipanggil Nova ya, aku bilang gini, iya Nova mau cari uang aja soalnya nggak bisa bayar sekolah, kemarin tuh aku cerita tuh, kemarin belum bayar SPP, jadi nggak boleh masuk ke kelas. Jadi sampai mama kamu tahu tuh kamu nggak masuk sekolah? Aku tetap sekolah. Terus pas itu kan guru aku tetap nanya ya, karena aku bilang gini,
tapi mungkin udah capek juga kali guru nanya-nanya SPP mulu kali ya. Terus pas itu aku ngamen-ngamen selama 2 minggu kurang lebih. Itu tragedi itu kejadian. Belum sempat bayar juga. Belum. Jadi uangnya aku kumpul-kumpulin. Terus mama aku nanya, "Kenapa aku ngamen gitu?" Aku cerita, "Soalnya aku nggak bisa bayar gini." Terus kata aku ditanya sama mamaku, "Beneran kamu mau ngamen gitu? Beneran kamu mau ngamen?" Napa mau ngamen gitu buat bayar sekolah gitu. Karena kan aku juga sering pulang sekolah tuh nggak ada makanan gitu. Udah sekolahnya nggak jajan, terus pulangnya juga lapar gitu. Tapi kan aku nggak, kasihan gitu sama mama aku, kasihan. Kecuali mama aku fisiknya masih oke gitu ya. Tapi mama aku tuh fisiknya kurang gitu. Jadi aku kalau mau ngepus juga kasihan gitu. Terus akhirnya kata mama aku kalau misalnya mau ngamen, mama temenin, mama jagain, kata mama aku gitu. Sampai akhirnya uang ngamen aku tuh diputerin sama mama aku jualan kue sambil mantau aku ngamen gitu. Jadi mama aku juga nggak mau cuman ibaratnya ini cuman anak terima lah aja ya. gitu. Nah dari situ aku ngamen, bagi banyak banget pengalaman yang aku lewatin selama aku masih ngamen itu dulu. Maksudnya aku bersyukur sih, maksudnya aku dilahirin dulu dari orang susah gitu, sehingga ngebuat aku tuh kayak bisa tough banget gitu. Di bisnis juga kan banyak struggle-nya ya, banyak struggle-nya. Jadi aku udah belajar dari dulu, dari pengalaman lama aku gitu. Jadi kayak itu yang ngebuat aku kayak mentalnya jadinya baja. Udah kuat, iya, mental aku tuh jadi kayak udah kuat gitu loh Mbak Gigi. Gitu, sampai aku SMP kelas 2 aku ngamen. Dan akhirnya bisa sekolah dari biaya sendiri. Iya, Masya gitu. Allah. Alhamdulillah. Mama sehat sekarang? Alhamdulillah mama aku sehat sekarang. Udah aku bilang gak usah kerja. Dari dulu emang aku gak usah kerja, kasihan gitu. Jadi kamu yang kerja buat Iya, mama. aku bisa dikatain tulang punggung sih kalau di rumah gitu. Alhamdulillah aku udah bisa kasih mama aku tempat tinggal yang nyaman gitu. Kalau dulu kan kita masih sempat diusir-usir, dikontrakan gitu kan. Nah pasti berat lah ya hidup, apalagi harus hidup di jalanan gitu. Kadang-kadang kita yang biasa-biasa aja tuh gue rasanya tuh berat, apalagi kamu yang bener-bener ngerasain ibaratnya struggle banget gitu dari kecil. Tapi sepanjang perjalanan kamu gitu ya, ibaratnya di jalan kerja itu titik terendah kamu tuh di mana gitu, dan pernah nggak kayak sama orang lain tuh direndahkan? Apalagi kan ya kita tahu lah di jalanan kayak gimana, apalagi kamu seorang perempuan, kamu dulu hanya ditemenin sama seorang ibu gitu. Jadi kalau titik terendah sebenarnya bukan di perjalanan aja, hidup di jalan ya Mbak, tapi titik terendah jadi orang susah tuh banyak banget gitu. Salah satunya sering diusir dari kontrakan gitu karena nggak bisa bayar kontrakan gitu. Kalau titik terendah di pas ngamen ya, itu aku pernah tidur di ruko, depan ruko tuh pagi-pagi, gara-gara aku ngejar omset banget kan, pengen pulang. Dari kecil tuh aku orangnya punya target banget gitu. Jadi kalau belum dapat uang, aku belum mau pulang gitu. Sampai karena terlalu kejar target banget, aku pas mau pulang angkotnya habis. Aku tidur tuh di depan ruko-ruko. Karena kalau udah nggak ada yang balik lagi ke rumah waktu itu. Karena udah nggak ada angkot. Iya, udah nggak ada ya. Udah nggak ada angkot gitu, udah nggak ada angkot. Itu kamu sendiri apa sama mama? Sendiri. Jadi harusnya kan aku pulangnya kan naik kereta. Cuma keretanya habis. Akhirnya aku putar balik, naik angkot. Pas mau naik angkot habis ke rumahku. Jadinya aku mutusin untuk tidur di depan ruko. Sendirian. Sendiri, itu masih umur berapa ya? Kelas 6 SD. Terus di situ tuh titik terendah aku banget yang kayak maksudnya kalau aku ingat sekarang ya, wah dulu tuh hebat banget ya, berat banget gitu. Aku tidur di depan ruko, aku udah nyiapin uang buat pulang kan, kayak karena aku pulang malam itu ya karena aku pengen cari uang banyak biar mamaku tuh senang pulang gitu kan. Ternyata pas aku bangun pagi, uang aku hilang. Uang kontekan aku kan kalau ngamen ada kontekannya, kontekan aku tuh hilang gitu, kayak nggak tahu entah dicolong sama siapa gitu. Terus aku nangis mau pulang kan, jam 6 subuh nangis. Aku nangis sedih gitu, nangis. Tiba-tiba ada mbak-mbak nanya, kenapa kok nangis gitu, iya uang aku hilang gitu. Kamu emang di mana hilangnya? Di situ. Aku kasih unjukkan, ini aku tidur di sini semalam gitu. Terus pas itu katanya, kenapa kamu tidur di sini? Aku ketinggalan angkot mbak gitu. Terus mbaknya kan juga kasihan kali sama aku ya. Terus aku dibilang, kamu gak usah nangis lagi ya, kamu pulang sekarang. Terus aku dikasih uang 50.000 gitu. Alhamdulillah. Seneng banget. Tapi dari situ aku jadi kayak udah gak mau lagi, takut gitu ketinggalan angkot Mbak Gigi gitu. Tapi kamu dari kecil apakah kamu begitu gitu, jadi seorang kamu yang
dari kecil itu kayaknya udah gigih banget itu karena memang keadaan, apa kamu tuh ada yang ngajarin gitu, kamu harus gini harus gitu gitu, apa kamu belajar dari keadaan aja? Itu aku sadar dengan diri aku sendiri sih, kayak sadar dengan keadaan gitu, karena itu sih balik lagi, jadi orang susah tuh nggak enak banget gitu, nggak enak gitu, kayak dipandang sebelah mata sama semua orang gitu. Terus kayak misalnya anak orang yang punya main sama kita, itu juga anaknya pasti kayak agak dilarang-larang gitu loh Mbak. Kayak gitu. iya, maksudnya kayak takutnya mungkin aku kalau yang masih kecil mungkin kutuan atau korengan kali ya. Jadi takut anaknya nanti juga gimana gitu Mbak. Ada gitu-gitunya lah ya. Nah waktu kecil itu kamu tuh pernah punya cita-cita nggak sih kalau ngayal? Kenapa kamu kerja keras banget gitu? Kamu tuh berhayal bisa kayak gimana? Atau kalau cuma sekedar buat besok aja gitu? Atau kamu sebenarnya punya cita-cita dan punya hayalan sesuatu nanti di waktu kamu nanti besar nanti gitu? Kenapa masih kecil sampai kepikiran banget kerja keras ya? Dulu sih nggak kepikiran, kayak masih kecil dulu nggak kepikiran kayak mau kaya mau ini, enggak sih Mbak. Cuma kepikiran kayak biar bisa bayar sekolah aja, terus biar bisa makan sih, biar bisa beli makan gitu. Jadi dulu tuh belum kayak udah punya mindset gitu loh, masih kecil soalnya kan ya Mbak, masih kecil, jadi nggak kepikiran kayak gitu. Nah aku mau tanya lagi nih, kebetulan kan ya jangan Mbak udah berkeluarga belum, tapi aku ngerasain sendiri pasti kan, apalagi sekarang nanti kan kalau udah punya keluarga, punya anak gitu. Aku pribadi punya anak tuh ya pasti nanti insya Allah gitu, nanti anaknya Mbak Bella juga nanti akan tumbuh tuh pasti nggak sesulit dulu. Benar. Gitu. Tapi kan kita sebagai orang tua tuh punya ketakutan juga gitu, gimana ya nanti anak kita tuh kalau nggak bisa struggle hidupnya, gimana kalau ya apapun pasti orang tua kan mau yang terbaik. Di satu sisi pengen ngasih yang terbaik juga, di satu sisi pengen dia juga bisa jadi orang yang tough gitu. Mungkin nanti juga pasti Mbak Bella ngerasain gimana ya harus mendidik anak. Mungkin ada tips-tips nggak sih dari Mbak Bella gitu, gimana supaya apa ya biar lebih motivasinya tuh ya, makanya dia mungkin kelebihan dari orang-orang yang dikasih cobaan lebih itu kan pasti punya sifat-sifat yang mindset dan sifat-sifat yang mungkin yang orang yang hidup dengan nyaman itu nggak punya gitu. Iya. Menurut Mbak Bella apa sih supaya ya mungkin ini juga sharing juga buat teman-teman di rumah yang ngerasa hidupnya kok nyaman-nyaman aja, gimana gue bisa harus termotivasi, gimana gue tuh bisa lebih baik lagi gitu. Masa harus nunggu dapat cobaan dulu baru bisa punya motivasi kan takut juga gitu, kadang-kadang kita kok gini-gini aja gitu. Mungkin ada tips dari seorang Mbak Bella? Kalau untuk sebenarnya gini, kalau aku juga udah terlatih sih dari sekarang Mbak Gigi. Jadi dari aku dulu mulai kerja sambil kuliah, sebenarnya juga aku udah biayain ponakan aku. Jadi kakak aku tuh udah punya anak. Umurnya agak lumayan jauh. Tapi dia kan pisah ya sama suaminya. Jadi karena aku jadi kamu tuh 3 bersaudara cewek-cewek? Cowok, cewek-cewek. Oh, cowok, cewek-cewek. Iya gitu. Jadi aku udah belajar kayak, udah mulai belajar kayak ngasih masukan gitu loh ke keponakan aku, dan sampai saat ini juga keponakan aku yang biayain masuk pesantren dua-duanya gitu. Kalau cara ngedidiknya sih ya sebenarnya nggak secara langsung kayak gini ya, tapi lebih ke kayak kalau misal mau punya sesuatu itu belajar dari nabung dulu gitu. Terus juga kalau misalnya aku biasanya ngasih uang tuh nggak kayak cuma ngasih uang aja, tapi aku minta kayak apa nih achievement kamu, kalau kamu punya achievement ini nanti tante kasih ini gitu. Belajar dari kayak gitu. Terus kayak belajar juga mulai kayak lipat-lipat bajunya, itu kan juga udah salah satu edukasi ya dari dini gitu. Nah akhirnya udahlah kita nggak usah ngebahas yang sedih-sedih lagi ya kali ya, kita ngebahas yang kedepannya gitu. Dan semoga ini juga bisa jadi apa ya, mungkin buat teman-teman semua yang lagi nonton dalam keadaan susah, aku yakin kayak Mbak Bella gini semua pasti ada hikmahnya gitu. Amin. Dan pasti bersyukur juga kan atas semua cobaan, karena menurut aku orang yang dikasih cobaan itu tuh nggak semua orang, dan nggak semua orang juga bisa, dan nggak semua orang juga bisa akhirnya bisa dapat hikmahnya. Yang mungkin orang yang hidupnya biasa-biasa aja kayak nggak punya masalah, mungkin nggak punya apa yang Mbak Bella sekarang punya gitu. Jadi aku rasa pasti Mbak Bella juga banyak bersyukurnya ya. Amin ya. Amin. Nah, makanya buat yang di rumah mungkin yang lagi aduh kayaknya gue lagi banyak masalah, insya Allah pasti bisa akan terlewati. kalau kamu bisa mengambil hikmahnya, benar nggak sih?
nggak hanya melulu mengeluh, insya Allah pasti akan lebih banyak lagi hikmahnya. Kita nggak usah ngomongin yang sedih-sedih lagi, kita ngomongin gimana ke depannya. Nah sekarang kan kalau Mbak Bella ini kan fokus banget sekarang ngurusin bisnis sepatu. Iya, Dari baju kenapa bisa jadi sepatu, dan akhirnya Mbak Bella kan bisa bikin sepatu sendiri gitu. Itu gimana ceritanya? Oke, jadi tadi pertanyaannya adalah gimana kok bisa dari fashion ke sepatu? Ya sebenarnya nggak jauh beda sih ya. Tapi ini bisnis baju-baju itu ditinggalin. Jadi gini, iya, aku udah mulai move ke sepatu. Jadi berawal dari kayak dulu kan fashionnya impor yang aku jual ya Mbak Gigi. Jadi aku jual fashion impor, terus tibalah suatu saat aku dapat kendala di bisnis aku. Tadi kan aku bilang aku buka bisnis ini benar-benar gambling, sehingga aku harus maksimalin banget nih uang yang aku udah yang udah aku tuangin di bisnis aku, harus berjalan nih, harus muter gitu. Karena kalau enggak aku kerja selama 7 tahun kemarin sia-sia gitu. Udah banyak banget kan yang aku korbanin, waktu aku, capek aku gitu kan ya. Karena kuliah sambil kerja itu bener-bener amazing banget rasanya gitu. Bangun pagi jam 6, jam 7 udah di kampus. Jam 7 udah di kampus, terus juga di kampus aku udah bawa seragam, pulang dari kampus aku langsung kerja berangkat lagi ke tempat kerja, pulang jam 10 malam sampai kosan baru jam 12. Begitu selama 4 tahun gitu. Jadi aku ketika mau mulai leha-leha di usaha aku yang pertama kali itu, aku mikir itunya. Udah banyak banget yang aku korbanin gitu. Sehingga satu ketika aku dapat masalah di kayak fashion, udah mulai nih, enggak, udah mulai media sosial keluar gitu, udah mulai nih Instagram gitu segala macam keluar kan media sosial, sehingga fashion tuh tren fashion udah mulai bertebaran ya kan Mbak. Akhirnya di situ aku nemuin kendala adalah ketika aku beli produk impor, belum sampai, kita kan kalau ngirim 1 bulan ya Mbak, 1 bulan ya Mbak. Dan sebelum aku sampai ternyata produknya sudah diproduksi sama grosir-grosir Tanah Abang gitu. Yang dulunya aku bisa dapat keuntungan profit bisa sampai 300%, paling kecil banget 200% untuk produk impor ya Mbak. Karena kan produk impor itu kenapa sih aku tertarik banget, karena kalau kita pinter banget pilih produknya, kita bisa dapat harga semurah mungkin, tapi kita jual di Indonesia tuh dengan harga yang lumayan gitu. Tapi di sini juga bukan yang mahal banget gitu ya, affordable gitu ya. Affordable tetap, tapi dengan kualitas yang atau fashion yang udah bagus kayak gitu kan, menurut aku orang banyak yang pasti tertarik kan gitu. Itu aku berjalan selama 1 tahun. Satu ketika muncullah media sosial segala macam, orang sudah mulai aware dengan fashion. Tanah Abang udah mulai produksi nih produk-produk yang ada di luar, sehingga aku bersaingnya sama produk Tanah Abang. Terus aku mulai ngerasa kayak, waduh, udah berat nih gitu. Sekarang aku display ini, Tanah Abang display ini gitu. Toko yang di samping aku kan juga ngambilnya dari Tanah Abang kan. Terus udah nggak bisa main harga. Akhirnya di situ aku kepentok. Tapi aku puter otak kayak, gimana ya, ini udah gambling banget. Toko udah masih berjalan sewanya gitu. Akhirnya di situ aku ngeliat ada peluang. Aku kan sukanya memang fashion ya, suka baju, sepatu, tas, dan situ saat itu aku ngeliat ada peluang di sepatu, aksesoris lah ya. Di sepatu, sampai aku mulai terjun lah di sepatu. Pertamanya juga nggak langsung full aku ubah kan, nggak langsung aku full ubah ke sepatu, karena kan produk aku juga masih banyak yang belum terjual ya Mbak Gigi di fashion baju. Ya harus habisin dulu lah, balik modal lah. Jadi aku pelan-pelan nih, transisiin sepatu, aku display, aku matchingin dengan baju, sehingga orang tertarik nih beli satu paket gitu kan. Lama-lama loh kok malah yang banyak interest di sepatu. Nah saat itu aku sepatunya pun belum produk sendiri, masih supplier, karena memang minim kan, uangnya kan udah banyak kepake kan. Akhirnya aku ngambil dari supplier yang itu pun aku jualnya yang under 50, harganya 35.000 gitu. Jadi orang banyak yang, tapi dengan cepatnya banget orang beli karena harganya murah kan ya, bagi 35.000. Tapi banyak juga yang komplain. Banyak yang komplain karena 3 kali pakai jebol gitu. Ya 35.000 gitu ibaratnya. Pas aku pelajarin kok banyak yang komplain. Oh ternyata daleman tuh, nah nih ini nyambung ya, kenapa akhirnya kamu buka satu-satu. Ini makanya kenapa nyambung, aku sampai belajar juga memperdalam tentang persepatuan, karena aku ngeras di situ aku mulai buka-buka kan, bongkar-bongkar, oh dalamannya ternyata dus bukan sol gitu. Di situ aku mulai ngerasa kayak udah mulai nih jiwa-jiwa usahanya,
kenapa nggak coba Bikin. punya sendiri ya gitu. Kenapa, kan aku juga suka banget sama fashion. Kenapa nggak coba ya? Dari situ mulai pelan-pelan aku Cari. pelajarin. Dari mulai aku ngambil supplier sampai aku mulai bekerja sama dengan tim produksi. Nah, dari situlah terciptanya Bella Sus CKT. Oh gitu ceritanya. Nah, Bella Shoes sendiri kan harganya juga ya affordable ya gitu. Akhirnya gimana tuh carinya? Pasti kan nggak semudah itu juga. Bener. Gitu, sampai akhirnya kamu bisa menemukan harganya produk lokal yang harganya ya sekarang kan kita tahu lah, ini kan persaingan perdagangan ini kan Sangat gak cuma di ketat. dalam negeri aja, tapi kan betul. barang-barang yang dari luar negeri itu kan luar biasa murah Betul, banget bisa betul. masuk ke sini gitu. Gimana kamu akhirnya bisa bersaing dengan harga yang pastinya tetap affordable buat teman-teman? Iya, itu dia. Makanya sebenarnya dengan aku mempelajari lebih dalam lagi produk aku, itu menurut aku ya itu malah ngebuat bisnis aku malah jadi semakin growth sih, Mbak. Karena kenapa? Karena aku jadi makin tahu nih dalaman-dalaman, oh kalau mau dengan kualitas produk yang seperti ini tapi kualitas dengan harga HPP segini, tapi kita mau dapat kualitas yang bagus, berarti pakainya ini. Untuk sol aja itu banyak jenisnya, Mbak. Jadi sol tuh ada, cobain satu-satu. iya, jadi kita bener-bener pelajarin banget. Sol nih ada yang sol itu sama semuanya kan. Kalau mungkin kalau customer ngeliatnya sama nih bentuknya, tapi kualitasnya tuh beda-beda. Kualitasnya beda-beda. Terus seponnya di bagian dalamnya gitu. Nah, tadi pertanyaan adalah gimana caranya kita biar tetap bisa bersaing dengan produk luar gitu. Karena aku mempelajari bagian dalamnya, sehingga makanya aku buatlah produk Bella Sus dengan harga affordable tapi kualitasnya tuh nyaman. Karena aku tahu nih bagian dalamnya apa aja yang aku adjust gitu. Jadi bener-bener ibaratnya ngumpulin untung lu 100 perak dari setiap bagiannya itu tuh penting banget ya. Penting banget. Gitu. Nah, kalau dalam perjalanan ini kan pasti kan kamu tuh bisnis tuh kan dari ibaratnya dari kerja sama orang, terus habis itu kamu beli barang orang jualin sampai akhirnya ibaratnya punya produk sendiri gitu. Yang paling berat gitu. Ini dari bisnis ya. Kalau kemarin kan mungkin kalau waktu kamu kecil kan lebih ke kehidupan gitu. Nah, dalam berbisnis kamu tuh pernah terpuruknya tuh sampai segimana? Apakah pernah ditipu orang atau pernah hilang ditipu karyawan atau mungkin gimana gitu? Di bisnis itu pastinya banyak banget ya struggle-nya, terus cobaannya juga banyak gitu. Yang namanya ditipu, aku yakin semua pembisnis pasti pernah ngerasain namanya ditipu. Gitu. Kadang-kadang kita mau tahu apa nggak mau tahu gitu kan. Iya, kadang-kadang tahu-tahu ya udahlah gitu, cuman gitu doang gitu kan kadang-kadang gitu. Karena damage-nya akan lebih parah kan kalau kita mau pikirin dan kalau kita mau eksekusi ibaratnya gitu. Tapi kalau dulu jujur ya aku pikirin banget, Mbak, karena kan uangnya terbatas ya. Jadi aduh duitnya ditipu nih gini. Padahal dulu kalau misalnya itu dulu tuh ditipunya 5 juta pertama kali gitu. Jadi aku kerja sama tim produksi, ternyata namanya juga learning by doing banget kan. Setuju. Jadi aku benar-benar belajar banget dari nol. Jadi cara approaching, terus juga cara bekerja sama orang itu kan aku juga belum tahu ya, belum paham gitu ya. Jadi aku belum tahu nih orang bener atau enggak gitu. 5 juta jadi barang nih iya, gitu kan. Ternyata alhasil ternyata dia di situ ngontrak dan dia kabur gitu. Mbak, duitnya udah dibayarin. Duitnya udah aku bayar, dia janji buat produk. Tapi gitu. produknya nggak jadi apa-apa. Itu salah satunya. Terus ya itu mah mau diapa-apain juga nggak bisa ya, udah hilang orangnya. Bisa, iya gitu. Tapi dari situ jadi pembelajaran buat aku, sehingga aku jadi lebih hati-hati lagi nih kalau kerja sama orang. Gimana berarti aku harus tahu nih orang benar atau enggak, berarti kita harus lihat dong, dia punya berapa tim, jelas enggak tempatnya, kayak gitu-gitu, Mbak. Dan itu sebenarnya menurut aku juga itu proses bukan proses sehari 2 hari gitu, sampai akhirnya kita paham mana sih yang sebenarnya harus diurusin. Ibaratnya kan sebagai pebisnis kan yang diurusin banyak. Tapi kan prioritas mana yang diurusin gitu kan, itu kan harus belajar pakai sense. Iya, pakai ini sih juga pakai naluri, pakai feeling gitu. Nggak bisa juga kalau misalnya kadang-kadang makanya suka bingung kalau ditanyain gimana ya caranya berbisnis, itu kan harus dijalani sendiri-sendiri karena setiap orang beda-beda. Bisnisnya juga beda-beda. Tapi kalau ngomongin saingan bisnis, kalau Mbak Bella sendiri nanggepinnya gimana? Oke, kompetitor berarti ya. Kalau menurut aku setelah kurang lebih aku 8 tahun di dunia bisnis, menurut aku kompetitor itu salah satu peran yang sangat penting banget gitu. Itu pentingnya apa ya? Karena dengan adanya kompetitor,
kita ngerasa terchallenge, ngerasa tertantang Mbak Gigi gitu. Kenapa ngerasa tertantang? Dengan adanya kompetitor, pasti dong kita pengen sama juga dengan kompetisi, ya nggak sih? Siapa nih yang lebih dipilih sama customer? Siapa nih yang lebih dilirik gitu? Otomatis dengan ada kompetisi itu kita pengen bersaing menjadi lebih baik, gitu. Nah, aku sih jujur dengan ada kompetitor, menurut aku itu suatu hal yang menarik banget sih gitu. Karena dengan ada kompetitor kita jadi pengen terus inovasi produk kita, apalagi nih yang mau kita create atau yang mau kita tambah lagi. UVP-nya kah, terus poin-poin apa lagi nih yang mau kita tambahin, entah di pelayanannya, entah di produknya, kayak gitu Mbak Gigi. Jadi menurut aku malah justru kalau mau jadi pembisnis malah harus siap dengan adanya kompetitor. Oh gitu. Jadi bukan, kan ada juga tuh orang tuh yang kalau sama kompetitor tuh kan kayaknya bukan takut, gedek mulu, berantem mulu gitu, rasanya kan gini, terus belum nanti rasanya dicontek mau nggak, padahal kita juga kadang-kadang terinspirasi juga dari orang lain betul, gitu kan. Betul. Maksudnya kayak nggak bisa dipungkiri juga sih, kita juga cari tren juga, kita lirik juga dari luar negeri, setuju. ya kan, dari produk-produk bisa dibilang kayak Paris, ya kan bagi, atau produk Korea gitu. Cuma kita adjust yang mana nih yang cocok dengan target market kita gitu. Setuju. Jadi semuanya itu perlu pembelajaran ya. Bagaimana cara kita nanggepin si kompetisi ini sendiri. Kalau kita memang bisa menghadapinya dengan positif dengan ya positif. Tapi kalau misalnya jadinya negatif terus ya jadinya kesal-kesalan terus. Jadinya jadi malah stuck gitu, karena mikirinnya hal-hal yang nggak penting. Dikit-dikit ngerasa diikutin, dikit-dikit ngerasa kayak disaingin. Karena dikit-dikit terlalu fokus dengan kompetitor, justru malah harusnya dengan adanya kompetitor kita lebih fokus ke internal kita. Betul, kita harus ngapain lagi nih, produk kita inovasiin apa lagi nih gitu. Tim kita harus lebih solid lagi berarti nih gitu. Strategi apa lagi nih yang mau kita pakai kayak gitu. Setuju. Nah, kemarin juga lihat Mbak Bella foto bareng sama Bapak Jokowi. Itu gimana ceritanya? Sampai di bawah lagi itu ya? Iya, produknya. Jadi waktu itu aku lagi ada event di Pekan Raya Jakarta, terus di PRJ. Aku kan salah satu UMKM ya, brand lokal ya. Terus juga aku lagi tunjukin produk aku sih, dan ternyata dinotis sama Pak Jokowi. Disamperin gitu. Terus aku jelasin produk aku dan alhamdulillah diapresiasi sama Pak Jokowi. Masya Allah, gitu, seneng lah ya. Seneng banget, itu salah satu achievement yang sangat-sangat luar biasa sih. Jarang-jarang juga kan. Maksudnya kita bisa dinotis sama orang nomor 1 di Indonesia. Nah, kalau pas nggak penasaran aja sih, abis dinotis itu ada impactnya nggak sih ke penjualan juga? Alhamdulillah sangat impact banget karena ya siapa sih yang nggak kenal Pak Jokowi ya gitu. Berarti kan secara nggak langsung brand aku bisa dikatakan wah ini beliau aja ini loh appreciate gitu kan. Alhamdulillah dari branding pun naik, dari penjualan alhamdulillah naik. Masya gitu. Allah, Alhamdulillah gitu. Nah, tadi ngobrolin juga soal salah satu mungkin naiknya bisnis, ibaratnya berkembangnya bisnis itu kan nggak mungkin sendiri gitu. Tapi dengan adanya tim, adanya partner, adanya karyawan-karyawan gitu. Gimana sih Mbak Bella ini membentuk dan bikin tim ini tuh jadi solid gitu? Kan nggak semudah itu ya, karena kan akhirnya makin lama pasti Mbak Bella juga ngerasain kalau kita punya perusahaan itu tuh yang paling bikin mumet ujung-ujungnya tuh manusia. Betul, karena yang paling susah sejujurnya dalam bisnis itu yang paling susah itu adalah kita memanage manusia. Setuju. Gitu. Kalau masalah produknya kita masih bisa pikirin sendiri kan, kita bisa sesuai diri kita gitu. Tapi kalau udah tentang kayak SDM, sumber daya manusia, itu udah bukan tentang kita, tapi tentang orang lain gitu. Kalau aku biasanya nge-treat karyawan aku gitu. Tadi kan pertanyaannya adalah gimana nih caranya biar solid buat karyawan jadi loyal gitu kan. Kalau aku sih prinsipnya gini bukan aku ya, tapi di Bellasus itu kita selalu menanamkan kayak tim itu adalah keluarga. Jadi kita tuh keluarga. Kita cari makan di tempat naungan yang bareng-bareng. Jadi kita harus jaga nih tempat naungan kita untuk makan kita gitu. Terus gimana sih caranya biar mereka care, biar mereka aware sama usaha kita, biar mereka loyal sama kita. Itu caranya adalah memanusiakan manusia sih. Aku selalu kayak gitu. Jadi ketika kita memanusiakan manusia, kalau di tim itu, di karyawan itu bukan tentang apa yang kita mau, tapi apa yang mereka mau, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, suatu kenyamanan, terus suatu kenyamanan, kepastian. Ketika mereka udah dapet itu, mereka akan dengan sendirinya loyal.
gitu. Apalagi kita nge-treatnya secara kekeluargaan gitu loh Dan Mbak pastinya Gigi. mereka juga jadinya bisa berkembang dengan baik gitu Betul, ya. karena sejatinya manusia itu nggak bisa dipaksa. Setuju. Gitu. Tim loyal yang aku pelajari Setuju. ya dari dulu sampai sekarang kan udah banyak banget nih karyawan keluar masuk sampai akhirnya saat ini ada beberapa tim inti aku yang bisa aku katakan adalah karyawan-karyawan kepercayaan aku. Dan aku pelajari, oh ternyata mereka nggak mau kalau misalnya, justru malah kalau kita push mereka akan malah Iya, jauh. Tapi setuju. kalau misalnya kita nge-treat mereka kayak, kamu butuhnya apa gitu, butuhnya apa, contohnya dalam hal kerjaan, oh kamu kan targetnya ini, kamu butuhnya apa, fasilitasnya apa, gini-gini gitu. Ataupun dalam kepribadiannya mereka lagi ada masalah apa, itu kita harus benar-benar aware banget gitu, harus care banget. Mereka lagi ada masalah apa, kita kan nggak pernah tahu ya, karyawan Iya. datang ke kantor, tiba-tiba mereka ternyata di rumah lagi ada masalah dengan orang tuanya, dan itu kita sebagai leader kita harus tahu itu. Sehingga mereka ngerasa dimanusiakan sama kita. Iya. Ketika mereka ngerasa kita care banget sama mereka, mereka akan dengan sendiri tumbuh rasa loyal. Mereka akan cinta dengan perusahaan kita, gitu. Nah itu kan tadi sekarang, tapi kan pasti Mbak Bella ini kan punya mimpi juga akan nanti perusahaan ini akan dibawa kemana, pengennya lebih besar lagi. Pasti menurut aku nggak akan lebih banyak lagi challenge-nya. Tadinya mungkin sekarang karyawan ada berapa Mbak? Sekarang ada alhamdulillah 40 internal. 40 masih bisa kenal semua, tapi kan nanti kalau udah 100, 200 kira-kira nanti mau jadi seorang pemimpin yang kayak gimana? Mungkin kan kalau 40 masih bisa nanya, kamu kenapa Satu-satu, lagi bete ya, satu-satu. betul. Tapi kan kedepannya kan nggak menutup kemungkinan bertambah besar lagi, bertambah banyak lagi orangnya. Mungkin buat mikirin, buat nanya aja belum tentu ketemu semuanya gitu. Kira-kira nanti punya cita-cita jadi pemimpin yang seperti apa dan mau dibawa kemana perusahaannya? Kalau untuk perusahaannya ingin dibawa kemana, sebenarnya aku udah punya mimpi banget sih. Aku pengen nanti usahaku Bellasus ini bisa dikenal sampai ke mancanegara. Amin. Gitu. Sehingga kalau misalnya di Indonesia aja udah bisa dikenal, pasti kan ada step-stepnya ya Mbak Gigi untuk bisa ke internasional. Berarti kita harus kuasai dulu nih pasar Indonesia gitu. Sehingga di Indonesia kalau udah diakui kualitasnya memang oke, udah good, udah bagus, barulah mulai kita lompat ke luar negeri gitu. Nah nanti insya Allah kalau misalnya udah mulai luar negeri, aku pengen nanti buka perusahaan aku tuh jadi IPO terbuka gitu. Amin gitu. Tapi untuk mencapai itu kan pastinya bukan cuma perusahaan aja yang growth, yang tumbuh kan ya. Betul. Tapi aku sebagai leader pun juga aku harus terus growth gitu. Mungkin beda pastinya kan pemimpin leader yang sekarang ibarat kata UMKM masih kecil gitu dengan leader yang udah memimpin perusahaan IPO kan sangat-sangat berbeda. Nah disitulah aku di challenge untuk terus growth setiap harinya, setiap tahunnya gitu Mbak Gigi gitu sih. Kalau misalnya ditanya untuk mau jadi leader yang seperti apa sih, aku sih nggak pengen juga ya dibilang leader baik gitu, karena baik itu belum tentu benar gitu. Jadi aku pengennya malah kayak kalau bisa ya aku adalah leader yang benar gitu, karena aku nggak mau kamu baik tapi tidak benar untuk perusahaan. Malah gitu. jadinya ibaratnya jadi menyesatkan gitu Iya, ya. jadi mendingan ya contohnya karyawan nih, karena aku pengen dibilang baik, ternyata karyawannya melakukan suatu kesalahan, karena aku pengen dicap baik, jadi aku nggak apa-apa, tapi perusahaannya kasihan jadi rusak gitu. Tapi aku lebih baik, lebih better aku dibilang leader yang mungkin galak atau tegas gitu, tapi aku menggiring kamu untuk menjadi orang yang lebih baik, yang baik gitu sih Mbak Gigi. Ya pokoknya insya Allah didoain semoga perusahaannya berkembang Amin, terus, amin. tambah berkah. Amin. Tapi aku satu sih penasaran sebelum kita menyudahi ini, ya namanya kan kalau namanya manusia perempuan, siapapun itu perempuan laki-laki itu kan pasti ada katanya work life balance gitu ya katanya. Kayaknya kalau dengar banget ya. Iya, tapi kan kalau mendengar kamu dari tadi kayaknya hidupnya cuma kerja. Betul. Nah, kamu ada main gak sih atau pacaran kah atau punya mimpi punya seorang pasangan yang bisa nanti punya keturunan? Betul. Jadi kalau apa namanya tadi work life balance ya. Iya kan, main lah atau mungkin apakah kamu suka main sebenarnya tuh kah? kehidupan aku tuh gimana sih gitu Iya gitu kan, ini kan real life gitu Real kan. life ya. Namanya juga Betul. semua orang kan Benar. pasti harus balance gitu. Betul. Ada juga memang orang yang kayaknya hidupnya cuman kerjaan. Dan menurut kamu gimana? Apa kamu punya keinginan juga gitu? Mungkin sekarang ya ini gue lagi kerja lagi mencapai goals gitu. Tapi kan pasti kan namanya manusia kan
pengen punya Pengen pasangan dong. atau mungkin pengen punya keturunan gitu. Betul, Gimana iya. kamu membagi waktu hidupmu? Mm-mm. Jadi kalau untuk saat ini, alhamdulillah aku udah bisa membagi waktu untuk diri aku sendiri. Kalau dulu Kalau dulu masih fighting banget ya Mbak Gigi, dari mulai aku maksudnya nggak usah pikir ngamen deh, karena ngamen cuma sampai SMP kan ya. Tapi dari mulai awal aku kuliah sambil kerja Bener. itu bener-bener aku kayak sering banget juga dari teman kayak kerja mulu loh, nggak kayak ya, gitu. ngajakin Pulang kuliah kan rata-rata anak kuliah Iya. secara normalnya seperti itu Iya. ya Mbak Gigi, pulang Kamu nggak main? kuliah. Aku sama sekali tidak ada waktu untuk itu karena pacaran? bahkan dulu waktu baru masuk kuliah aku sempat punya pacar sampai aku putusin kayaknya nggak bisa pacaran gitu, karena ya kalau misalnya aku harus pilih dong prioritas gitu, karena aku sadar kayak kalau gue ninggalin kerjaan gue nggak bisa kuliah gitu. Jadi yang mana yang prioritas gitu dengan kondisi aku yang seperti dulu ya Mbak Gigi, kayak aku si tulang punggungnya gitu, maksudnya aku ya kalau misal Harus kerja gitu, udah nggak punya pilihan lain lah ibaratnya. Kadang suka gambling juga ketika aku lagi ada tugas kuliah tapi aku juga harus masuk kerja itu benar-benar kayak aduh yang mana nih yang harus dipilih gitu. Itu pernah ada momentum sampai kayak gitu juga. Jadi kalau sekarang ditanya udah punya waktu nggak sih buat diri sendiri, alhamdulillah untuk saat ini aku udah punya. Tapi kalau dulu waktu benar-benar ngerintis banget itu, kalau boleh jujur dari awal masuk kuliah sampai aku lulus itu sama sekali aku nggak pernah ikut-ikutan nongkrong mana. Jadi kalau misalnya mau dikatakan kayak masa muda aku nggak apa-apa sih, aku ngerasa, tapi aku nggak menyesali gitu bagi kayak masa muda aku kebuang sia-sia gitu, tapi Nggak aku sia-sia lah. nggak sia, tapi sekarang udah terbayarkan sekarang Iya. gitu. Dan sekarang aku kayak ngerasa walaupun dulu gue nggak punya waktu untuk itu, tapi sekarang gue udah ngerasain lebih jauh bahagia loh gitu, dengan bisa ngasih ke orang tua rumah gitu, tempat yang layak, bisa masukin keponakan aku dua-duanya ke pesantren. Itu kan suatu achievement yang benar-benar buat diri kita kayak bangga ya. Terus ngerasa kayak wah ini semuanya nggak sia-sia nih gitu. Nah kalau untuk saat ini kalau misalnya dibilang banyak free time-nya nggak sih gitu, sebenarnya kalau misalnya kalau mau aku bisa banget untuk banyakin waktu free time. Tapi aku kan karena dari dulu emang udah terbiasa pekerja keras ya Mbak Gigi. Jadi ketika ada kayak ngerasa nih hari ini gue free, besok gue harus maksimal kayak gitu loh Mbak Gigi. Jadi udah terbiasa sama PC kayak gitu. Tapi kamu gimana tuh caranya, ibaratnya kan sekarang gini, sekarang udah punya perusahaan sendiri, terus udah mandiri sendiri, ibaratnya kan bukan karena siapa-siapa gitu, ya pasti karena Allah. Tapi maksudnya ibaratnya belum ada pasangan, belum ada siapa-siapa gitu. Kan pasti kan ibaratnya nggak semua laki-laki juga berani ngedeketin gitu, udah jadi begini gitu, terus di umuran gini. Gimana, tapi pasti kan kamu pengen juga gitu, mungkin punya pasangan. Gimana nyarinya di mana kalau udah kayak gitu? Ini pasti banyak juga, karena menurut aku banyak juga yang relate ya, teman-teman juga yang emang hardworking banget. Terus udah sampai di umurnya mungkin udah 30-an, terus kayak gue mau cari di mana lagi nih gitu, udah kayaknya gue udah cukup mandiri, kayaknya susah banget nih. Teman seumuran gue udah punya pasangan, udah punya anak, udah punya kalaupun cowok juga carinya yang jauh lebih muda gitu. Iya. Kamu nyarinya kemana? Apakah udah punya pasangan? Jadi gini, kalau kemarin ya karena sebenarnya sih ada kayak rasa kayak gini loh, rasa kayak udah belum ya waktunya kayak gitu sih Mbak Gigi, kayak ini udah belum ya waktunya gitu, kayak orang tua gue udah aman belum ya gitu. Jadi masih banyak yang dipikirin. Jadi masih ada kayak mau kayak make sure dulu nih, ini buat mama aku udah aman belum gitu. Sampai satu ketika kemarin alhamdulillah aku udah bisa bangunin, udah bisa kasih mama aku tabungan dalam bentuk kontrakan gitu. Jadi aku bangunin karena aku mau punya keluarga, karena aku udah pasti mikirin itu, karena aku pengen punya anak gitu. Karena dari kecil sampai saat ini kayak aku ngerasa kayak udah cukup ya gitu, kayak wah dari dulu udah kerja keras banget nih, kasihan badan nih gitu. Terus kalau buat keluarga, terus buat diri akunya kapan? Kadang kan suka mikir kayak gitu ya sendiri ya. Sampai kemarin aku mutusin kayaknya biar akunya nanti kalau punya keluarga nyaman, tenang gitu, nggak terlalu ngerasa ke pressure banget. Aku mutusin untuk bikin kontrakan. Alhamdulillah udah kebuat kontrakan buat mama aku 30 pintu, sehingga tiap bulannya aku kayak nanti kalau misalnya aku punya pasangan gitu, aku punya pasangan, aku udah fokus ke pasangan aku, mungkin ke anak aku gitu, sehingga mama akunya udah nyaman, ponakan aku udah bisa bayar pesantrennya, aku nggak ngerasa ke pressure banget, aku bisa fokus ke keluarga kecil aku gitu. Bagi kalau misalnya dibilang cari pasangan di mana, aku percaya sih ya Mbak Gigi, maksudnya kayak malah aku ngerasa kayak ketika seorang wanita maksudnya kayak gini loh,
ketika kita mau punya pasangan yang memang cocok untuk kita, maksudnya yang pas untuk kita harus naikin value kita. Kita kan pasti punya mimpi dong, gue pengen punya pasangan yang begini nih, yang lulusan ini, yang ini gitu. Nah kalau aku sih selalu nanamin kayak gitu, aku harus naikin value aku dulu gitu. Ketika aku mau dapet pasangan nanti yang baik, ya aku harus memperbaiki diri aku dulu gitu. Kalau yang deket-deket ada udah pastilah kan kita doain ya. Amin gitu, pembisnis juga gitu, karena kan sering ikut seminar juga. Oh gitu, ketemunya di situ. Gak jauh-jauh ya Mbak Gigi. Iya, ya pastilah gitu. Nah makanya tuh berarti buat teman-teman mungkin yang sekarang lagi cari, kayaknya gue udah kerja terus kayak dicari di mana. Insya Allah semuanya ada jalannya ya. Kalau memang sudah waktunya, sudah jalannya, ya bukan berarti nggak diusahain juga, bener ya. Kadang-kadang kan kita terlalu mikirin orang lain harus kerja, harus ini, harus lupa. Gue juga lupa nih buat diri gue sendiri, gue harus lebih banyak waktu, mungkin cari sesuatu yang kita seneng gitu. Jadi ya itulah dia, nanti mungkin seberjalannya waktu pasti kita akan tahu sendiri ritme yang baik yang seperti apa buat kita. Kadang-kadang kita terlalu mikirin kita mau mikirin orang harus, misalnya kan kayak Bella ini harus siap buat ini buat itu. Tapi kadang-kadang kita juga lupa, kadang-kadang kita juga waktu itu aku tuh pernah dikasih tahu kalau bahwa apa yang kita lakukan ke orang lain itu kita pikir buat orang lain, tapi sebenarnya buat diri kita sendiri. Betul, karena aku percaya kayak Tuhan tuh adil gitu. Iya, karena pasti itu rasa senangnya, rasa puasnya tuh bukan buat orang lain, tapi buat kita, karena kita melakukan sesuatu buat orang lain. Bener banget itu Mbak Gigi, bener. Salah satunya kayak aku kan selama ini kerja keras buat siapa? Buat keluarga gitu. Tapi dengan aku kerjanya untuk keluarga tuh sering banget sama Allah tuh dikasih kemudahan-kemudahan dalam achievement aku gitu. Jadi sehingga aku percaya apa yang kita taburkan ada peribahasanya, itu pasti kita tuai. Sehingga makanya kenapa aku nggak pernah takut akan jodoh, rezeki segala macam. Intinya kita ke diri kita dulu sendiri. Kalau kita melakukan hal baik, kalau kita tanam hal-hal kebaikan, itu pasti itu tuh sebenarnya buat kita, bukan buat orang lain gitu. Setuju. Jadi semoga banyak manfaatnya buat yang nonton hari ini, banyak insight juga dari Mbak Bella. Amin. Semoga pastinya berguna buat yang pada nonton, supaya lebih termotivasi, lebih semangat lagi hidupnya. Dan terima kasih juga buat Mbak Bella udah mau ke To Be Honest. Dan semuanya Bun Besti yang udah dengerin To Be Honest, terima kasih banget. Dan juga jangan lupa nih, yang belum subscribe bisa di subscribe dan di share video ini ke semua sosial media kamu. Sampai ketemu.